Ya dong, saya sapa-sapa terlebih dahulu yang sudah hadir di 0855420912 ya. Ada Pak Jafar di Kalilembu ya. Oke, terima kasih atensinya Pak Jafar di Kalilembu. Ditunggu atensi yang lainnya ya. Bisa melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855424912. Masih saya lanjutkan untuk bacaan kita terhadap satu buku ini. The Psychology of Money, karyanya Morgan Housel. Bab ke-11, bagian ketiga ya. Oke deh. Saya langsung aja ke bacaan kita. Sebetulnya ada alasan rasional untuk memilih apa yang tampak seperti keputusan tak rasional. Begini, saya akan mengusulkan agar Anda mencintai investasi Anda. Nah, itu bukan saran tradisional. Para investor malah lebih suka mengaku tak punya emosi terhadap investasinya. Kok bisa ya? Karena itu tampak rasional. Nah, namun jika ketiadaan emosi terhadap strategi Anda atau saham yang Anda miliki itu menambah peluang, Anda meninggalkannya ketika kondisi menjadi sulit. Apa yang tampak seperti pemikiran rasional berubah menjadi beban. Investor masuk akal yang mencintai strategi yang tak sempurna secara teknis punya keunggulan karena lebih mungkin bertahan dengan strateginya. Oke. Clear ya. Nah, tak banyak variabel keuangan yang lebih berkorelasi dengan performa dibandingkan komitmen ke satu strategi selama masa sulit, baik di jumlah performa maupun peluang mendapatkannya dalam jangka waktu tertentu. Nah, peluang historis mendapat untung di pasar Amerika Serikat adalah 50-50 atau 50-50 dalam satu hari. 68% pada periode 1 tahun, 88% pada 10 tahun, dan sejauh ini ya 100% dalam 20 tahun. Apapun yang menjaga Anda tetap dalam permainan ini punya keunggulan yang bisa dihitung. Jika Anda memandang lakukan apa yang disukai sebagai pedoman untuk hidup bahagia, itu kedengaran seperti nasihat kosong. Jika Anda memandangnya sebagai hal yang memberi ketahanan agar menambah peluang keberhasilan, Anda menyadari bahwa pepatah itu harus jadi bagian paling penting tiap strategi finansial. Tanamkan uang di perusahaan menjanjikan yang Anda tak pedulikan, dan Anda boleh jadi menikmati untungnya kalau segalanya lancar. Namun, bila keadaan berbalik, Anda tahu-tahu kehilangan uang karena sesuatu yang tak menarik hati Anda. Nah, bebannya jadi ganda. Dan jalur paling gampang adalah pindah ke yang lain. Jika Anda suka perusahaan itu sejak awal, suka misinya, produknya, timnya, ilmunya, apapun itu, masa sulit yang menyebabkan Anda rugi atau ketika perusahaan butuh bantuan jadi kurang terasa. Karena Anda setidaknya merasa menjadi bagian sesuatu yang bermakna. Itu bisa jadi motivasi yang diperlukan untuk mencegah Anda menyerah dan pergi. Ada beberapa kesempatan lain ketika kita bisa masuk akal, tak mesti rasional dengan uang. Ada bias rumah yang terdokumentasi baik di mana orang lebih suka berinvestasi di perusahaan negara tempat tinggalnya sambil mengabaikan 95% bagian planet ini. Itu tak rasional sampai Anda mempertimbangkan bahwa investasi sebenarnya adalah memberi uang ke orang tak dikenal. Jika keakraban memberitahu Anda mendapat keyakinan yang diperlukan untuk terus mendukung orang-orang tak dikenal, itu masuk akal. Trading harian dan memilih saham individual itu tak rasional bagi kebanyakan investor. Peluang suksesnya kecil. Namun, keduanya masuk akal dalam jumlah kecil jika bisa menghilangkan rasa penasaran sehingga sisa investasi yang lebih terdiversifikasi
tak diapa-apakan. Investor Josh Brown yang mengadvokasikan dan umumnya memiliki reksadana diversifikasi pernah menjelaskan mengapa dia juga memiliki sejumlah saham individual. Nah, kata dia begini, saya tidak beli saham individual karena saya pikir akan mendapat alfa atau performa tinggi. Saya suka saham sejak umur 20 tahun dan ini kan uang saya. Terserah saya dong. Iya, ini cukup masuk akal. Nah, sebagian besar perakiraan ekonomi dan bursa saham itu buruk, tapi membuat perakiraan adalah masuk akal. Berat rasanya bangun pagi lalu berkata kepada diri sendiri bahwa kita tidak tahu ada apa pada masa depan, meskipun itu memang benar. Nah, bertindak berdasarkan perakiraan investasi itu berbahaya. Namun, saya mengerti kenapa orang mencoba memprediksi apa yang akan terjadi tahun depan. Itu sifat dasar manusia. Masuk akal. Mendiang Jack Bogle, pendiri Vanguard, menghabiskan karirnya berjuang mempromosikan investasi indeks pasif berbiaya rendah. Banyak yang menganggap menarik juga anaknya Bogle malah berkarir sebagai manajer dana lindung nilai dan reksadana mutual aktif berbiaya tinggi. Bogle, orang yang berkata reksadana berbiaya tinggi melanggar aturan aritmatika sederhana, menginvestasikan sebagian uangnya di reksadana anaknya. Apa penjelasannya? Kita melakukan beberapa hal karena keluarga, kata Bogle pada The Wall Street Journal. Jika itu tak konsisten, ya hidup memang tidak selalu konsisten. Memang jarang. Nah, poin dari yang tadi ya, bahwa sebisa mungkin lah ya, kalau kita mau menggunakan uang kita pikirkan mana yang mau kita pilih secara emosional. Pelibatan emosional dalam membuat sebuah keputusannya itu sangat penting. Dan itu adalah pilihan yang masuk akal. Nah, seperti dijelaskan oleh Morgan bahwa rata-rata investor itu nggak mau kenal perusahaannya apa, nggak mau kenal siapa orang-orang yang ada di dalamnya, sampai akhirnya iya dia hanya ingin mendapatkan keuntungan, tetapi dia lupa bahwa cinta adalah spirit yang luar biasa. Kalau sudah cinta nih ya mau sesulit apapun kondisinya, ya kan, dalam investasi ya, dia akan bertahan. Tapi tidak ada ruginya ketika katakanlah kondisinya sulit. Berbeda dengan orang yang spekulatif ya, dalam hal ini dia hanya ingin mencari keuntungan, nggak ada cinta di situ. Nah, ya. Dan ketika nggak ada cinta, iya, kalau dalam masa sulit, oke deh, kita bisa beralih ke yang lain. Tapi bebannya menjadi sangat berat karena akan ada banyak pertimbangan-pertimbangan lain yang harus pikirkan, masak-masak perusahaan mana yang akan kita akan kita tuju untuk investasi kita, berapa keuntungan yang bisa kita dapatkan. Sementara kalau misalkan keuntungannya lebih sedikit dari perusahaan awal nih ya, investasi awal yang kita lakukan gitu ya. Nah, itu akan menjadi wah, kok gini ya. Nah, itu dia. Itu rasional. Tapi itu tadi, sesuatu yang rasional kadangkala ya harus kita terima konsekuensinya. Berbeda dengan hal yang sederhana, masuk akal aja deh. Oke, siapa lagi yang gabung lagi? Belum ada ya? Fitri. Oke deh, pokoknya ditunggu informasi-informasi terbaru Anda, baik melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Masih akan saya bawakan bukunya Morgan Housel, The Psychology of Money.
Tapi kayaknya saya masih ada tamu nih di studio. Saya harus temui dulu ya. Oke deh. Jangan kemana-mana, jangan pindahkan channel Anda. Tetap di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Dan pastikan Anda selalu mengikuti informasi-informasi terbaru hanya di sini, di Radio Kota Batik News Interaktif